Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan tugas ruang kolaborasi mode 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kami kelompok 2 dari jenjang SMA SMK yang beranggotakan Ibu Nurbaiti SPD dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, Bapak Arif Budiman SPD GR dari SMA Al-Islah Bukit Tinggi, dan saya sendiri Sri Rahyastuti SPD dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Dengan fasilitator kami Bapak Budi Dermawan SPD MT dan pengajar praktek kami Ibu Ferawati Desra MPD dan Ibu Elvi Kristina MPD. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah melalui diskusi secara sinkron, CGP dapat menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sekolah. Jenis program yang kami angkat yang pertama adalah Mukoyam atau Camp Tahfiz. Mukoyam atau Camp Tahfiz ini kami kategorikan sebagai ekstrakurikuler. Jenjang kelas target kami adalah jenjang SMA, SMK di semua kelas. Pengertian mukoyam sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berkemah atau biasa disebut camping. Kegiatannya tidak beda jauh dengan kemah-kemah lainnya, yaitu kegiatan outdoor bagi para siswa atau siswi untuk melatih fisik dan menumbuhkan semangat bela agama dan bangsa. Namun kegiatan kemah ini dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Apakah program atau kegiatan tersebut termasuk dalam intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Mukoyam termasuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang terstruktur dan direncanakan oleh sekolah, di mana kegiatan ini dilaksanakan rutin dan 1 kali dalam tiap semester. Mukoyam mengajarkan nilai-nilai agama yang lebih mendalam, di mana peserta didik dilatih dan dibiasakan dekat dengan Al-Quran dengan lebih mendalam. Selain itu, nilai-nilai seperti kemandirian, disiplin, dan juga bertanggung jawab di dalam beribadah seperti sholat tepat waktu, sholat wajib dan sholat sunnah, dan lain-lain juga masuk di dalam inti kegiatan ini. Hal ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ringkasan program, yaitu program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memperkuat sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta memupuk semangat kolaborasi baik antara peserta didik maupun guru sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid agar selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin tercipta dan tertanamnya pola pikir positif dan perilaku yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, agamais, disiplin, bertanggung jawab dan juga mandiri yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, lingkungan yang menempatkan murid pada kodratnya sebagai seorang muslim sejati yang berakhlak mulia. Diagram Y-nya adalah yang pertama suara atau voice. Pada sesi diskusi, semua murid memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menyuarakan ide serta pendapat mereka tentang program yang diadakan, terutama membangun karakter, akhlak, dan hal-hal yang perlu diperkuat. Yang kedua, pilihan atau choice. Memberikan murid kesempatan untuk memilih peran atau tugas mereka dalam program yang dilaksanakan seperti mengatur kelompok, membagi tugas dalam kegiatan sholat berjamaah, piket kegiatan memasak, dan juga belajar bekerja sama di dalam setiap permainan yang direncanakan. Yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Murid dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Setelah program berlangsung, murid juga dapat merefleksikan keberhasilan program. Tantangan yang mereka hadapi serta dampak dari kegiatan ini terutama penambahan hafalan Al-Quran dan juga pembiasaan sholat secara berjamaah. Hal ini merupakan bagian melatih
rasa tanggung jawab atas kesuksesan program yang dilakukan. Jenis program atau kegiatan yang kedua yang kami angkat yaitu Jumaji atau Jumat Mengaji. Kegiatan ini kami kategorikan sebagai intrakurikuler. Jenjang kelas targetnya adalah jenjang SMA, SMK di semua kelas. Apakah program atau kegiatan tersebut termasuk dalam intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Jumaji atau Jumat Mengaji termasuk kegiatan intrakurikuler, di mana seluruh peserta didik dilibatkan di dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan rutin dan merupakan bagian dari kegiatan mata pelajaran PAI. Kegiatan ini bertujuan untuk sarana menambah dan memperkuat pemahaman peserta didik di dalam pengetahuan agama Islam, baik melalui materi agama dan juga melalui kegiatan praktek. Ringkasan program. Program yang dilaksanakan pada jam pertama di hari Jumat. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan Al-Quran. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan mendengarkan kultum yang disampaikan oleh siswa yang bertugas pada hari tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya positif. Juga persembahan nasyid maupun puisi Islami. Kegiatan Jumaji atau Jumat Mengaji diharapkan mampu menciptakan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun adalah yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid agar bisa memahami tentang nilai-nilai keagamaan Islam yang positif, sehingga semakin terciptanya benteng pertahanan yang kokoh sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif berdasarkan atas dasar Islam, disiplin, dan bertanggung jawab, dan juga mandiri yang berbasis pada nilai-nilai filosofi kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama, serta nantinya murid bisa berperan aktif di dalam masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, sehubungan dengan nilai-nilai Islami. Yang keempat adalah lingkungan yang menempatkan murid kodratnya sebagai pembaca. Karena sebagai seorang muslim sejati yang berakhlak mulia dan bisa menjadi contoh di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Diagram Y untuk program Jumaji yang pertama adalah suara atau voice, di mana melibatkan murid untuk berkontribusi dalam perencanaan, kegiatan, berpendapat, memberikan saran dan umpan balik. Yang kedua adalah pilihan atau choice, memberikan kesempatan kepada murid untuk menampilkan sesuatu yang dikuasainya atau yang sesuai dengan gaya dan minatnya. Yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Murid diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara mandiri atau kolaboratif untuk melaksanakan hasil pemikiran serta berpartisipasi aktif di dalam mengisikan kegiatan. Berikutnya adalah tentang apa yang telah Ibu atau Bapak pahami tentang konsep kepemimpinan murid atau student agency. Kepemimpinan murid dapat dikembangkan dengan memberikan kesempatan untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kepemimpinan murid berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Ketika murid mengembangkan agensi, mereka mengandalkan motivasi, harapan, efikasi diri, dan growth mindset. Sebagai guru, kita mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan siswa untuk pengembangan kepemimpinan siswa. Bagaimana ibu atau bapak dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas ibu atau bapak? Yang pertama, suara murid adalah dengan menentukan rencana belajar, bahan ajar yang sesuai gaya belajar murid, menata kelas, membuat kesepakatan kelas, memberikan saran kepada guru terkait pembelajaran,
memberikan murid merefleksi pembelajaran dan menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran sehingga murid bisa bertukar pikiran dalam menemukan solusinya. Yang kedua, pilihan murid adalah memberikan kebebasan memilih pengurus kelas, membagi kelompok secara mandiri, memberikan berbagai bahan ajar yang bisa dipilih murid, memberikan pilihan metode penilaian atau produk yang dipilih murid, dan mengajak murid mengevaluasi pembelajarannya. Yang ketiga, kepemilikan murid adalah memberikan kesempatan murid mempresentasikan produk yang dihasilkan dalam berbagai media, memajang hasil karya murid, memberikan respon atau masukan murid, memberikan kesempatan murid untuk bercerita perasaan dan pengalamannya, dan memberikan kesempatan murid berbagai pengetahuan pada rekan lainnya. Hal konkret apa yang akan Ibu atau Bapak lakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata yang dihadapi atau pikirkan aset kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah Ibu atau Bapak, yaitu dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sekolah dan selalu berupaya untuk mendengarkan siswa dengan tulus dan penuh perhatian. Demikianlah penyampaian tugas ruang kolaborasi modul 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.